Oke, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Satyata dan Suara dari kelas pembelajaran mesin Telkom University. Pada kali ini saya akan menjelaskan kode classification untuk UTS pembelajaran mesin. Nah, seperti biasa kita kan pertama-tama kita akan mengimport beberapa library seperti Pandas, NumPy, dan Matplotlib library. Kemudian kita akan melakukan mount ke Google Drive ya untuk datasetnya. Nah, bisa lihat pertama-tama kita akan menginisialisasi file untuk membaca dataset dan mempersiapkan untuk analisis. Dataset ini mempunyai format JASV dan dibaca menggunakan pustaka Pandas. Dataset ini memiliki target yang menunjukkan apakah memiliki target pembuatan, target model untuk menunjukkan apakah pelanggan itu berlangganan deposit berjangka. Nah, bisa dilihat sini kita menggunakan file path dan pdf read untuk membaca file CSV-nya ke dalam data frame dan menampilkannya beberapa baris pertama. Nah, bisa dilihat ini ada beberapa kolom, yaitu ada kolom age, job, martial, education, default, dan lain-lain. Nah, kita akan melihat pertama kita akan melihat jumlah baris dan kolomnya. Bisa lihat barisnya ada 45.000 dan kolomnya ada 17. Dan kita akan inisialisasi nama kolomnya dan tipe-tipe setiap kolomnya. Nah, bisa lihat nih age itu integer, job itu objek, marital objek, dan lain-lain ya. Nah, kemudian kita akan melakukan deskripsi statistik untuk melihat setiap kolom itu berapa nilai minimum 50% atau mediannya, kemudian min dan maksimumnya. Bisa lihat nih ya. Untuk age itu minimumnya 18 dan mediannya 39, mediannya 50 dan maksimal 95 dan lain-lain. Nah, kemudian kita akan melakukan pengecekan pada nilai 0. Misalnya tidak ada kolom yang memiliki sel yang nilainya 0. Nah, kemudian kita akan melakukan visualisasi distribusi variabel target Y. Nah, distribusi ini digunakan untuk membantu memahami proporsi kelas dalam masalah klasifikasi. Dalam klasifikasi biner, distribusi menunjukkan apakah data seimbang atau tidak, dan ini akan mempengaruhi pilihan modal dan metode evaluasi. Nah, kita lihat hasil visualisasi menunjukkan bahwa sebagian besar pelanggan tidak berlangganan deposito berjangka. Ketidakseimbangan data ini memerlukan perhatian khusus seperti metode penyesuaian dan teknik oversampling. Kita lihat nih distribusi dari target Y-nya. Bisa ada sekitar 39.000 pelanggan yang tidak melakukan deposito berjangka, sedangkan sisanya melakukan deposito. Nah, di sini ada tabelnya untuk melihat countingnya. Nah, kemudian kita akan melakukan distribusi umur berdasarkan status berlangganan. Nah, visualisasi distribusi umur ini memberikan kita data bagaimana umur pelanggan terkait dengan status berlangganan. Kita akan menggunakan histogram untuk melihat pola distribusi umur pada masing-masing kelas target. Nah, kesimpulannya pelanggan yang berlangganan lebih sering ditemukan di kelompok umur tertentu, yaitu terutama pada usia produktif, yaitu 30 sampai 60 tahun. Nah, dari data tadi kita akan menggunakan boxplot untuk melakukan visualisasi. Boxplot itu adalah alat statistik untuk memvisualisasikan distribusi variabel numerik dan mendeteksi outlier. Membandingkan distribusi saldo antara pelanggan yang berlangganan dan tidak berlangganan dapat menunjukkan tren keuangan, dan pelanggan yang berlangganan umumnya memiliki saldo rata-rata yang lebih tinggi dibanding yang tidak berlangganan. Hal ini menunjukkan bahwa saldo positif dapat menjadi indikator penting untuk menentukan kecenderungan pelanggan dalam berlangganan. Kita bisa lihat ya, ini distribusi umur ya. Ada sekitar, nah bisa lihat nih yang berlangganan tuh ada sekitaran umur 30 sampai 60 tahun. Ini distribusi saldonya, kemudian bisa lihat. Nah, kemudian sini ada boxplotnya untuk pelanggan depositonya. Ada boxplot setiap umurnya. Nah, kemudian kita akan menggunakan pairplot untuk mengeksplorasi hubungan antara variabel numerik dalam dataset. Pairplot ini digunakan untuk analisis pola, korelasi, atau cluster berdasarkan warna target. Kemudian kita akan menggunakan scatter plot antara fitur seperti age, balance, dan duration untuk menunjukkan adanya variasi pola untuk pelanggan yang berlangganan.
beberapa variabel itu memiliki pengaruh kuat untuk model klasifikasi yang akan kita buat. Jadi bisa dilihat. Kemudian kita akan melakukan distribusi durasi panggilan berdasarkan status pelanggan. Nah, distribusi ini merupakan variabel yang menggambarkan panjang waktu interaksi pelanggan dengan pemasar. Durasi distribusi ini akan membantu kita memahami bagaimana interaksi panjang mempengaruhi keputusan pelanggan. Pelanggan yang berlangganan memiliki durasi panggilan yang cenderung lebih panjang terhadap customer service. Ini mengindikasikan bahwa waktu yang lebih lama dalam panggilan cenderung meningkatkan kemungkinan pelanggan dalam berlangganan. Ini call duration-nya, grafiknya bisa dilihat. Dalam second, pelanggan yang berlangganan itu adalah sekitar 2000 sampai 4000 ya, 4000 second. Kemudian ini ada perbandingan umur dan balance atau keuangannya untuk status subscription-nya. Nah, kemudian kita akan melakukan model klasifikasi seperti logistic regression, decision tree, dan KNN untuk digunakan memprediksi apakah pelanggan itu akan berlangganan. Nah, output dari model ini bisa dilihat di paling bawah. Nah, ini menggunakan, bisa di sini output itu set classification itu memiliki output yang tinggi ya, 0,90. Decision tree ada 0,90, kanan juga 0,90 akurasinya. Nah, hal ini menunjukkan bahwa hasil dari model regress linear itu sebenarnya sama dengan classification dan KNN dan decision tree. Kan tapi metode classification logistic regression ini memiliki kecenderungan untuk menghindari overfitting dan termasuk yang ringan dalam pembuatan modelnya. Jadi bisa dilihat logistic regression ini merupakan model yang cocok dengan akurasitas sekitar 0,9 atau 90%. Oke, mungkin sekian dari presentasi saya. Terima kasih.